Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azim Al-Ghifari dari kelas TP 21B Angkatan 21 dengan NIM 2109111010. Baik, sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal Bapak Aska Maulana, dan juga terima kasih atas waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi terkait retardasi mental. Baik, di sini saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulana Azmi dan Evi Sirojudin, yang mana presentasi ini nanti dilakukan mandiri per orangnya. Maka di sini saya akan melakukan presentasi sendiri dan juga nanti Evi Sirojudin akan melakukan presentasi mandiri juga. Baik, di sini saya akan membahas terkait retardasi mental. Nah, baik, bisa dilihat bareng-bareng di layar ya kawan-kawan. Yang mana retardasi mental itu memiliki pengertian adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelijensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan atau sejak lahir atau sejak masa anak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah intelijensi yang terbelakang. Nah, retardasi mental disebut juga oligofrenia atau kurang atau sedikit jiwa atau tuna mental. Nah, kemudian juga retardasi mental juga merupakan kelemahan yang terjadi pada fungsi intelek. Kemampuan jiwa retardasi mental gagal berkembang secara wajar. Mental intelijensi, perasaan, dan kemauannya berada pada tingkat rendah, sehingga yang bersangkutan mengalami hambatan dalam penyesuaian diri. Nah, jadi dari segi pengertian retardasi mental itu seperti itu. Kemudian subbab yang kedua itu saya akan membahas terkait faktor-faktor penyebab retardasi mental itu apa aja sih. Nah, menurut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ke-1 atau menurut Maramis tahun 2005, faktor-faktor penyebab retardasi mental itu adalah sebagai berikut. Di sini ada 9 ya. Yang pertama, infeksi atau intoksinasi. Maksudnya apa ini? Yaitu infeksi yang terjadi pada masa prenatal dapat berakibat buruk pada perkembangan janin, yaitu rusaknya jaringan otak. Begitu juga dengan terjadinya intoksinasi. Jaringan otak juga dapat rusak yang pada akhirnya menimbulkan retardasi mental. Nah, infeksi ini dapat terjadi karena masuknya rubella, sifilis, toksoplasma, dan lain-lain ke dalam tubuh ibu yang sedang mengandung. Begitu pula halnya dengan intoksinasi karena masuknya racun atau obat yang semestinya dibutuhkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu terjadinya ruda paksa atau sebab fisik lain. Maksudnya apa nih? Maksudnya yaitu ruda paksa sebelum lahir serta trauma lainnya seperti hiperradiasi, alat kontrasepsi, dan usaha melakukan abortus dapat mengakibatkan kelainan berupa retardasi mental. Nah, pada waktu proses kelahiran atau perinatal, kepala bayi dapat mengalami tekanan sehingga timbul pendarahan di dalam otak. Mungkin juga karena terjadi kekurangan oksigen yang kemudian menyebabkan terjadinya degenerasi sel-sel korteks otak yang kelak mengakibatkan retardasi mental. Kemudian faktor yang menyebabkan retardasi mental ketiga yaitu gangguan metabolisme, pertumbuhan ataupun gizi. Maksudnya apa? Semua retardasi mental yang langsung disebabkan oleh gangguan metabolisme, misalnya gangguan metabolisme karbohidrat dan protein, gangguan pertumbuhan dan gizi buruk termasuk dalam kelompok ini. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu penyakit otak yang nyata. Maksudnya apa ini? Dalam kelompok ini termasuk retardasi mental akibat beberapa reaksi sel-sel otak yang nyata yang dapat bersifat degeneratif, radang, dan sebagainya. Penyakit otak yang terjadi sejak lahir atau bayi dapat menyebabkan penderita mengalami keterbelakangan mental. Kemudian faktor yang kelima yaitu penyakit atau pengaruh prenatal. Maksudnya adalah keadaan ini dapat diketahui sudah ada sejak dalam kandungan, tetapi tidak diketahui etiologinya termasuk anomali kranial primer dan defek kongenital yang tak diketahui sebabnya. Kemudian faktor yang keenam yaitu kelainan kromosom. Maksudnya apa? Kelainan kromosom mungkin terjadi pada aspek jumlah maupun bentuknya. Kelainan pada jumlah kromosom menyebabkan sindroma Down yang dulu sering disebut mongoloid. Kemudian yang ketujuh, prematuritas. Maksudnya apa? Retardasi mental yang termasuk retardasi mental yang berhubungan dengan keadaan bayi yang pada waktu lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram atau dengan masa kehamilan kurang dari 38 minggu.
Kemudian faktor yang ke-8 yaitu akibat gangguan jiwa yang berat. Maksudnya apa? Retardasi mental juga dapat terjadi karena adanya gangguan jiwa yang berat pada masa kanak-kanak. Kemudian juga faktor yang ke-9 yaitu deprivasi psikososial. Maksudnya apa? Deprivasi artinya tidak terpenuhi kebutuhan, tidak terpenuhinya kebutuhan psikososial. Awal-awal perkembangan ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya retardasi mental pada anak. Nah, kemudian juga di sini terdapat tingkatan retardasi mental, yang mana untuk menentukan berat ringannya retardasi mental, kriteria yang dipakai adalah pertama, intelijensi kuotien, kemudian kemampuan anak untuk dididik dan dilatih, dan tiga, kemampuan sosial bekerja atau vokasional. Berdasarkan kriteria tersebut, kemudian dapat diklasifikasikan berat ringannya retardasi mental yang menurut GPP DGJ adalah sebagai berikut. Pertama, retardasi mental taraf perbatasan. Nah, di sini intelijensi kuotiennya yaitu 68 sampai 85. Itu sudah termasuk keadaan bodoh atau bebal. Kemudian patokan sosialnya tidak dapat bersaing dalam mencari nafkah, dan patokan pendidikannya beberapa kali tidak naik kelas di SD. Kemudian yang kedua, retardasi mental ringan. Pertama, intelijensi kuotiennya itu 52 sampai 67, itu termasuk debil, moron atau keadaan tolol. Kemudian patokan sosialnya dapat mencari nafkah sendiri dengan mengerjakan sesuatu yang sederhana dan mekanistis. Kemudian yang ketiga, patokan pendidikan dapat dididik dan dilatih tetapi pada sekolah khusus SLB. Kemudian yang ketiga itu retardasi mental sedang. Terdapat intelijensi kuotiennya itu 36 sampai 51. Itu sudah termasuk keadaan dungu. Nah, kemudian patokan sosialnya itu tidak dapat mencari nafkah sendiri, dapat melakukan perbuatan untuk menolong dirinya, mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Kemudian patokan pendidikannya itu tidak dapat dididik, hanya dapat dilatih. Kemudian yang keempat, retardasi mental berat. Yang pertama itu intelijensi kuotiennya itu 20 sampai 35. Kemudian patokan sosialnya tidak dapat mencari nafkah sendiri, kurang mampu melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya, dapat mengenal bahaya. Kemudian patokan pendidikannya yaitu tidak dapat dididik, dapat dilatih untuk hal-hal yang sangat sederhana. Kemudian yang terakhir itu retardasi mental sangat berat. Ini intelijensi kuotiennya itu kurang dari 20 atau sudah termasuk idiot. Kemudian patokan sosialnya itu tidak dapat mengurus diri sendiri dan tidak dapat mengenal bahaya selama hidup tergantung dari pihak lain. Dan terakhir itu patokan pendidikannya itu tidak dapat dididik dan dilatih. Kemudian di sini terdapat pencegahan retardasi mental nih. Ada dua, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Apa sih pencegahan primer? Itu pertama, pendidikan kesehatan pada masyarakat, kemudian perbaikan keadaan sosial ekonomi, konseling genetik, dan tindakan kedokteran. Yang Anda bisa lihat sendiri ada 3 di situ ya. Kemudian yang terakhir itu pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder itu terhadap terjadinya retardasi mental dapat dilakukan dengan diagnosis dan pengobatan dini, peradangan otak, dan gangguan lainnya. Dan terakhir di sini adalah penanganan retardasi mental, yang mana penanganan terhadap penderita retardasi mental itu bukan hanya tertuju pada penderita saja, melainkan juga pada orang tuanya. Mengapa demikian? Siapapun orangnya pasti memiliki beban psikososial yang tidak ringan jika anaknya menderita retardasi mental. Nah, apalagi jika masuk kategori yang berat dan sangat berat. Oleh karena itu, agar orang tua dapat berperan secara baik dan benar, maka mereka perlu memiliki kesiapan psikologis dan teknis. Untuk itulah, maka mereka perlu mendapatkan layanan konseling. Konseling dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan agar orang tua penderita mampu mengatasi beban psikososial pada dirinya terlebih dahulu. Nah, untuk mendiagnosis retardasi mental dengan tepat perlu diambil amnesis dari orang tua dengan teliti mengenai kehamilan, persalinan, dan pertumbuhan serta perkembangan anak, dan bila diperlukan pemeriksaan laboratorium maka dilakukan. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Sini ada satu, pentingnya pendidikan dan latihan untuk penderita retardasi mental, dua, jenis-jenis latihan untuk penderita retardasi mental. Nah, di sini terdapat. Nah, seperti itu. Baik. Untuk presentasi dari saya terkait retardasi mental mungkin sekiranya cukup seperti itu. Nanti apabila ada yang ingin tanyakan ataupun sesi diskusi maka akan dibahas di mata kuliah psikologi abnormal pada hari Sabtu besok. Kurang lebihnya sekian. Mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.